Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam sebelumnya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah bahas bahwa kadang-kadang kenyataan yang kita terima berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita mungkin merasa sesak dengan kekurangan pada diri anak kita ketika kita bandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Terkadang ini mendorong orang tua untuk marah karena kekecewaan dari apa yang dia dapatkan dari anaknya. Tapi ingatlah, di sana banyak orang yang anaknya lebih parah daripada anak kita. Ya, lebih susah untuk dididik dan diarahkan. Mungkin tidak seperti anak kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat, musibah apapun bisa saja menimpa kita dan anak kita. Dan dunia jauh dari sempurna. Maka di dalam bab dunia kita lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang ada di atas kita. Rezeki manusia tidak sama. Demikian juga tantangan dalam mendidik anak itu tidak sama. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Anak telah membawa rezeki yang Allah tuliskan baginya. Dan rezeki manusia tentunya berbeda-beda. Maka jangan mengeluh dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada anak kita. Kita bersyukur karena kita masih diberi anak keturunan. Ya, di sana banyak pasangan-pasangan yang sangat menginginkan anak keturunan, tapi belum dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapat amanah yang agung itu, embanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan mengeluh. Ya, jangan suka mengeluh. Lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Karena kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua jerih payah yang sudah kita lakukan untuk mendidik. Dan memang mendidik itu tidak mudah. Ya, tidak semudah yang diucapkan. Tidak seperti yang kita bayangkan juga. Namun bersabarlah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ataupun memberikan kemenangan ataupun kesuksesan setelah kesabaran. Itu poin yang kita bahas sebelumnya. Ya, supaya kita bisa lebih menerima kenyataan, ketetapan takdir yang Allah tuliskan. Ya. Nah, kemudian i'malu, beramallah, berusahalah.
Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita kepada apa yang kita harapkan. Berikutnya adalah pada kesempatan pagi ini kita akan bahas, jadilah ayah bunda yang selalu dirindukan. Jangan suka marah. Karena anak kita tidak perlu marah kita, tidak memerlukan marah kita. Dan mereka tidak mengharapkan kemarahan kita. Ya, sangat buruk apabila anak justru berharap marah orang tuanya. Sengaja untuk memancing-mancing kemarahan orang tua. Ya, maka jadilah orang tua yang selalu dirindukan. Setiap anak sangat mendambakan ayah dan bunda yang memiliki sifat lemah lembut lagi penyayang. Ya. Lemah lembut dan penyayang adalah sifat yang dicintai Allah dan disukai oleh manusia. Pada hakikatnya, setiap jiwa menyukai kelembutan. Dan siapa saja suka diperlakukan dengan lemah lembut. Maka dari itu, ketika Nabi perintahkan kepada para pemuda untuk mencari calon istri ataupun pendamping hidup, salah satu sifat yang disebutkan Nabi adalah al-wadud. Tazawwaju al-wadud al-walud. Wadud yaitu seorang wanita yang memiliki sifat kasih sayang, yang lembut, lemah lembut, dan penyayang. Dan ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh wanita-wanita Quraisy. Ya, kelebihan wanita-wanita Quraisy sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, salah satunya adalah mereka sangat penyayang kepada anak-anak. Ini sifat ya, kita katakan sifat plus, ya. Nilai lebih yang ada pada wanita-wanita Quraisy. Mereka memiliki sifat sayang, lemah lembut kepada anak-anak. Dan Nabi juga mengatakan tadi, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang memiliki sifat penyayang. Ya, karena bukan berarti ayah tidak memiliki sifat itu, ya, tidak perlu memiliki sifat itu, bukan. Tapi Nabi mengkhususkan ini untuk ibu karena ibu banyak berinteraksi dengan anak. Yang paling banyak berinteraksi, berhubungan, bersentuhan dengan anak adalah ibu. Maka Nabi SAW menekankan agar mencari calon ibu bagi anak-anak kita yang memiliki sifat penyayang. Ya, selain subur, ya. Tapi juga harus memiliki sifat penyayang. Ya, penuh kasih sayang sehingga dia menjadi ibu yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya, dekat dengan anak-anaknya. Ya, coba bayangkan jika anak-anak ini punya ibu yang pemarah, emosional, temperamental, apa jadinya? Dia tidak akan jadi ibu yang dirindukan, bahkan anak akan menjauh darinya. Karena manusia pada dasarnya menjauh, menghindar dari kekasaran dan kekerasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada manusia. Seandainya kamu kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu, yaitu manusia akan menghindar. Nabi mengatakan juga dalam hadis, "Inna min asyarrin nasi yaumal qiyamah indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Dan lain dikatakan ittiqa'a asyarrih. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang dijauhi oleh manusia untuk menghindari keburukannya, kejahatannya, kekejiannya. Artinya manusia punya naluri ataupun fitrah menjauh dari hal-hal yang buruk, yang kasar, ya, mereka tidak suka dikasari.
Mereka akan lari apabila dikasari. Nah, demikian. Sama juga anak kita sebenarnya. Ya, kalaulah mereka ada tempat lari, mereka akan lari mungkin dari orang tua yang kasar. Ya, bahkan kejam. Tapi mereka tidak berdaya, mereka tidak punya tempat lari. Ya, tapi mereka tidak akan merindukan orang tua seperti ini. Ya, nah demikian. Maka jadilah ayah bunda yang memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Ya, karena setiap jiwa menyukai kelembutan. Ya, kita suka diperlakukan dengan lembut. Terlebih lagi jiwa anak yang masih polos dan lugu. Ya, setiap anak sangat merindukan sosok pendidik yang ramah, ya, penuh kasih sayang dan bersikap lemah lembut. Sebaliknya jiwa si anak akan fobi, ya, akan takut, ya, akan menjauh, ya, dari karakter pendidik yang kasar dan kejam. Ya. Nah, kita dulu mungkin pernah sekolah ada guru yang kejam, ya, maka murid-murid pun menjulukinya dengan julukan-julukan yang, ya, dalam tanda kutip tidak baik, ya. Karena mereka tidak suka dan ingin menjauh dari guru seperti itu. Nah, jiwa si anak akan fobi, akan takut dan menjauh dari karakter pendidik yang kasar dan kejam. Rasulullah SAW adalah sosok pendidik yang penuh kelembutan. Sifat lemah lembut dalam mendidik anak akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya sikap kasar itu akan membawa keburukan. Ya, di samping itu ada perkara yang lebih buruk lagi, yaitu sikap kasar, perlakuan kasar terhadap anak itu akan meninggalkan trauma dan memori buruk dalam jiwa anak dan dalam ingatan si anak. Ya, anak itu akan mengingat perkara-perkara buruk yang dialaminya waktu kecil, dan ini akan meninggalkan kesan traumatis terhadap si anak. Ya, yang akan terus dikenangnya sampai dia dewasa. Ya, nah demikian. Dan ini akan mempengaruhi kejiwaan si anak. Ya, maka Nabi SAW berpesan kepada kita dalam sebuah hadis, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan. Ya, lebih-lebih lagi dalam urusan mendidik anak. Nabi juga mengatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang ramah, orang yang lembut, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar. Atau Allah tidak akan berikan kepada selainnya. Nah, demikian. Ya, demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzawu an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu, melainkan akan memperburuknya. Ya, nah demikian juga pendidikan itu ada yang disebut suasana pendidikan. Suasana pendidikan yang kondusif. Ya. Kekasaran akan merusak itu, suasana itu. Dan kelemah lembutan akan memperlancar proses pendidikan. Ya, akan ada komunikasi, ya akan ada keterbukaan, dan akan ada kedekatan dan keakraban dengan kelemah lembutan. Tapi kekasaran itu sebaliknya akan menghasilkan trauma, ya, sikap menjauh, bahkan mungkin membenci, bahkan mungkin yang lebih buruk memusuhi. Ya,
Karena manusia tidak suka dengan hal-hal yang kasar. Ya, bukan hanya manusia. Ya, bahkan hewan yang tidak punya pikiran menjauh dari orang yang kasar. Ya, seekor kucing diperlakukan kasar, maka dia akan menjauh dari orang kasar itu. Tapi jika diperlakukan dengan lemah lembut, dia akan nempel, lengket kepada orang yang lembut itu. Nah, ini kucing yang mengerti dia. Ya, bagaimana diperlakukan. Jika diperlakukan dengan kasar, dia akan menjauh, menghindar. Ya, dan dia mengerti itu kucing. Itu kucing ya. Orang yang lembut kepadanya, orang yang sayang kepadanya, dan yang kasar kepadanya. Walaupun ya tentunya kucing nggak tahu kenapa kita berlaku kasar kepadanya ya. Ya, tapi dia dapat mengerti. Nah, ini kasar, ini lembut. Itu hewan. Dapat mengerti kekasaran dan kelembutan. Apalagi anak kita. Anak manusia, ya, bukan anak kucing tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Maka kelemah lembutan ini akan memperlancar urusan kita. Yang terpenting juga di sini adalah komunikasi dengan anak. Kalau kita kasar, anak tidak mau membuka komunikasi. Ya, kalaupun kita ajak komunikasi, dia berusaha untuk menghindarinya. Ya, ini menunjukkan adanya gap ataupun batas ya yang menghalangi antara dia dan orang tua. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan sikap kasar tadi. Tapi kalau dia diperlakukan lemah lembut, anak akan mau membuka komunikasi, bahkan dia yang membuka komunikasi. Yang kedua, dia mau terbuka. Ya, dia mau mencurahkan segala isi hatinya kepada orang tuanya karena dia percaya. Dan semua itu landasannya adalah kelemah lembutan. Ya, nah demikian. Kelemah lembutan. Maka orang yang bersalah saja, dia akan mengaku salah jika diperlakukan dengan lemah lembut. Tapi jika diperlakukan dengan kasar, mungkin dia tidak akan mengakui kesalahannya, bahkan cenderung menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau terbuka. Ya, nah demikian. Nah, apalagi anak kita. Ya, kalau kita perlakukan dengan lemah lembut, maka dia akan terbuka kepada orang tua, mau jujur kepada orang tua. Dan ini adalah poin yang paling penting dalam pendidikan, yaitu komunikasi. Ya, komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Apabila komunikasi itu putus, ini masalahnya. Kita tidak tahu masalah apa yang ada pada anak kita dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tapi kalau dia mau cair dan mau terbuka dengan kelemah lembutan tadi, maka segala sesuatu bisa dibicarakan, kata orang. Ya, masalah apapun kalau dibicarakan bisa selesai. Tapi kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi, bagaimana bisa selesai? Lebih-lebih lagi anak-anak remaja, ya, remaja-remaja masa kini. Ya, orang tua harus bisa membuka komunikasi yang lancar kepada mereka. Ya, karena tanpa komunikasi yang lancar itu banyak akan menumpuk masalah-masalah ya pada dirinya hingga akhirnya akan pecah pada satu masa atau pada satu momen. Nah, demikian. Jadi sifat lemah lembut ini ya akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan di dalam proses mendidik ya. Ya, nah demikian. Jadi seorang pendidik harus menampilkan sifat ini kepada anak-anak didiknya, orang tua kepada anak-anaknya. Ya, sifat lemah lembut ini akan membuat anak menjadi nyaman dan lebih mudah untuk dalam menerima pengajaran. Ya, karena pengajaran yang kita sampaikan kadang-kadang itu tidak selaras dengan nafsu, dengan hawa nafsu. Anak nggak suka. Ya, maka seperti kata para ulama, ya, bahwa kebenaran itu berat. Ini perkataan Syekh Al-Albani, kebenaran itu berat,
maka jangan diperberat lagi dengan sikap kita yang kasar, dengan akhlak kita yang buruk. Ya, nah itu akan memperberat kebenaran itu untuk diterima. Ya, demikian pula ketika kita ingin menyampaikan pelajaran, pengajaran kepada anak, itu berat. Ya, karena ya namanya kebenaran ataupun jalan surga pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, tidak sejalan dengan hawa nafsu, maka perlu dipermudah itu. Dengan apa? Dengan sifat lemah lembut yang kita tunjukkan kepadanya. Dan secara tidak langsung juga sifat lemah lembut ini akan mewarnai karakter anak itu, insya Allah. Artinya dengan kelemah lembutan yang kita tunjukkan kepada anak, kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Ya, nah kita ya tanpa kita sadari telah memberikan satu pelajaran, ya, yaitu pelajaran secara kita katakan langsung, ya, dengan apa yang kita lakukan, ya, secara praktikal. Ya, anak akan melihat kelemah lembutan orang tuanya dan dia akan meniru. Ya, maka kita lihat anak yang lemah lembut, ini artinya dia diperlakukan oleh orang tuanya dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Anak-anak yang kasar, mungkin dia tiru kekasaran itu dari orang tuanya. Ya, kalau anak tiba-tiba berubah kasar, coba perhatikan, ada sesuatu yang dia contoh di situ. Kalau tidak dari orang tuanya, ya dari orang-orang dekatnya. Misalnya dari kakek neneknya, paman bibinya, ya, atau dari teman-temannya. Ya, karena kecenderungan anak adalah meniru. Dan ingat bahwa keburukan, kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan baik. Kebiasaan buruk, hal-hal buruk itu lebih cepat menular, ya, daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, perkara-perkara baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka tentunya ya orang pertama yang merasakan kebaikan dari hal ini adalah orang tua. Ya, nah demikian. Sebaliknya kalau kita tunjukkan kekasaran, kita telah mempertontonkan kekasaran itu kepadanya. Ya, mempertontonkan kekasaran itu kepadanya. Dan seolah-olah kita berkata, bukan dengan lisanul maqal, tapi dengan lisanul hal. Nah, inilah dia kasar. Beginilah dia kasar. Dan dia akan menirunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka ya salah satu yang mendorong kita untuk bersikap kasar adalah amarah. Amarah pintu gerbangnya menuju kekasaran, kekerasan ujungnya. Ya, itu puncaknya itu. Ya, dari amarah ya menjurus kepada kasar dan berakhir dengan kekerasan. Biasanya seperti itu gitu. Ya. Awalnya marah-marah. Ya, nah, ya marah itu kata orang ya perlu marah, Ustadz. Kalau nggak marah nggak ngerti dia. Ya, tapi berapa banyak manusia yang bisa mengendalikan marah hingga marahnya itu tidak keluar jalur. Ada setan bersama orang-orang ini. Ya, setan menunggu momen kapan dibisiki hal-hal yang buruk. Ketika orang itu marah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, akal itu terkunci. Sehingga disebutkan tidak ada talak pada saat ghalak, yaitu marah, ghadab. Ya, marah itu akan berujung kepada kekasaran. Muncullah sikap kasar. Ya, nah, setelah itu akan menjurus kepada kekerasan. Ya, kalau tidak puas hati juga, ya, setelah sikap kasar adalah tindakan kekerasan kepada anak. Ya, pukulan yang dilayangkan oleh orang tua, oleh seorang ayah dan ibu kepada anaknya itu bermula biasanya dari kemarahan. Rata-rata, kebanyakan, ya, terjadinya tindak pemukulan kepada anak itu diawali dengan amarah. Mulai dari marah itu. Karena kalau nggak marah nggak akan berujung kepada pemukulan, percayalah. Tapi karena diawali dengan marah,
Ini awalnya, pintu gerbangnya. Akan terbuka pintu-pintu lainnya. Mulai kasar. Ya kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan ya. Anak kita marahi kemudian selesai masalahnya. Ya, ternyata nggak selesai. Ya, kemudian ya berujung kepada sikap kasar. Ya, dah kemudian ya kalau nggak selesai juga maka akan bermuara kepada tindak kekerasan yang kebanyakan disesali oleh para pelakunya. Ya, nah demikian. Jadi kelemah lembutan itu yang harus kita contohkan, yang harus kita tunjukkan dan harus kita berikan kepada anak sehingga kita menjadi orang tua yang senantiasa dirindukan oleh si anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Dan di sini kita harus bedakan ya, sering ditanyakan antara keras dan tegas gitu ya. Ustadz, apa bedanya keras dan tegas? Saya ingin menegakkan ketegasan kepada anak, tapi anak menanggapinya itu sebuah kekerasan. Ya tentunya tegas itu bukan seperti itu. Ya, ketegasan itu tidak bertentangan dengan kelemah lembutan. Dan ketegasan itu tidak identik dengan kekerasan. Ya, itu adalah suatu sikap di mana kita menegakkan aturan secara adil, itu tegas namanya. Dan tidak harus dengan kekerasan dan kekasaran. Maka tegas itu tidak identik dengan kasar dan keras. Dan juga tegas itu bukan berarti tidak lemah lembut. Ya, menafikan kelemah lembutan atau bertolak belakang dengan kelemah lembutan, seolah-olah ya dalam asumsi sebagian orang kalau kita lemah lembut berarti kita tidak tegas, kita mencela-mencela. Ya, ini anggapan asumsi sebagian orang, tidak seperti itu, ya. Nah, kasih sayang kita yang kita berikan kepada anak itu dalam koridor kebenaran tentunya. Itulah tegas. Kita menegakkan rule dan aturan. Seperti Nabi. Nabi tegas kepada anak-anak, tapi Nabi penuh kelembutan. Ya, Nabi tahu kapan memberikan toleransi dan maaf, dan Nabi tahu kapan harus memberikan nasihat dan diomongi itu anak. Nah, itulah dia kita katakan kebijaksanaan. Ketegasan itu adalah kita menegakkan aturan dengan adil. Itu tegas. Bisa kita ngomong sama anak itu harus tegas. Artinya apa? Artinya kita adalah orang pertama yang melakukannya, itu baru tegas. Yang mencela-mencela itu adalah ya kita ngomong, kita langgar sendiri. Walaupun kita menunjukkan seolah-olah kita punya wibawa karena kita menunjukkan ketegasan dengan kekasaran dan kekerasan. Itu bukan tegas itu. Itu mencela-mencela justru. Ya kita buat aturan, kita langgar sendiri. Ya, nah demikian. Lalu kita tutupi itu dengan apa? Dengan sikap galak. Nah, seperti itu kebanyakan orang tua seperti itu untuk menutupi ya kekurangannya, untuk bersikap tegas, ya. Tapi dia tidak bisa berlaku adil. Nah demikian. Bukan seperti itu tegas, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi tegas itu tidak menafikan kelemah lembutan dan tidak identik dengan kasar dan keras. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah demikian kita masih akan bahas ini di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazil atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Nasihat-nasihat dari pembahasan mengenai ayah bunda yang dirindukan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan, menjadi orang tua yang dirindukan oleh anaknya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan WhatsApp, ya, di pesan. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Nusaibah yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita agar anak-anak yang 2 tahun, yang berumur 2 tahun
tidak meniru teman-temannya yang sering memukul dan membentak jika bermain. Lalu bagaimana konsep berbagi bagi anak umur 2 tahun? Karena setiap bermain selalu berebut apapun yang dipegang oleh temannya. Ya, yang pertama ya tentunya orang tua juga punya kewajiban untuk memilih ya teman-teman yang baik untuk anak-anaknya. Ya, dan memproteksi ya, menjauhkan mereka dari teman-teman yang tidak baik ya. Nah, dalam hal ini ya mungkin kita katakan anak-anak itu bukan tidak baik ya. Anak-anak dengan dunia anak-anak lah ya, dengan segala kekurangannya. Ya, tapi kita berhadapan dengan orang tua yang kadang-kadang nggak peduli terhadap anaknya. Ya, dia biarkan anaknya seperti itu, ya, melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak benar gitu ya. Ya, anak buat salah wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah orang tua yang membiarkan anaknya berbuat salah. Nah, ini dia yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, kita berhadapan dengan orang tuanya sebenarnya, bukan dengan anak-anaknya. Anak-anak yang tadi ya suka merebut mainan temennya kan begitu ya. Kadang-kadang berkata kasar, bersikap kasar. Sementara anak kita ya tidak seperti itu karakternya. Ya, ini tentunya perbedaannya di sini adalah pendidikan di rumah masing-masing. Pendidikan orang tua. Ya, kita berhadapan dengan orang tua mereka ini yang membiarkan hal-hal semacam itu, tidak meluruskan, tidak memberikan bimbingan dan pengarahan. Maka kita berhak juga untuk memilih teman-teman yang baik ya untuk anak-anak kita. Kalau usia 2 tahun ya tentunya kita tahu orang tua yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita dalam pendidikan anak. Di sana ada orang tua yang nggak peduli dengan anaknya. Anaknya bersikap ya kita katakan ya nggak baik, ya salah. Ya anak ya jelas berbuat salah anak. Tapi yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita tidak bisa maklumi adalah orang tua yang membiarkan itu. Nabi tidak pernah membiarkan kesalahan dilakukan oleh anak. Ya, Nabi tetap memberikan pengarahan dengan kelemah lembutan. Itu tegas namanya, menjalankan aturan. Maka kita katakan bahwa mendidik anak itu, pendidikan kepada anak itu, ya konsep yang dipakai Nabi adalah piramida terbalik. Ya, artinya runcing di bawah, di usia-usia awal. Artinya tidak memberikan ruang untuk anak berbuat salah. Ya, langsung diberikan bimbingan karena mereka masih mudah untuk menerimanya. Ya, anak buat salah itu jangan terkejut. Ya, memang dengan segala kekurangan mereka masih kanak-kanak. Ya, maka yang masih saya sebutkan tadi, di sini kita berhadapan dengan orang tuanya sebenarnya. Ya. Anaknya ya gimana kita mau ini ada orang tuanya tentunya ya kita mungkin bisa lah ya berpartisipasi yang memberikan bimbingan kepada anak-anak itu, tapi sejauh mana kekuatan kita untuk memberikan pengaruh kepada anak-anak tersebut. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, kita tahu ya sebagian anak itu ada yang orang tuanya justru bangga anaknya melakukan kesalahan gitu ya, mengganggu anak orang lain, dia bangga, anak saya jagoan. Ini kan orang tua yang ya gimana kita bilang ya, orang tua yang jahil itu ya. Ya, ini orang tua yang jahil ini. Dia bangga anaknya mengganggu orang lain, membuli orang lain, menindas orang lain, merebut harta orang lain atau mainan temannya, dibiarkan itu, bahkan bangga. Woi jago, anak saya ditakuti. Ya, itu seperti itu, sebagian orang tua ada yang seperti itu. Mau jadi apa anaknya? Mau jadi preman gitu. Bersikap semaunya gitu. Itu akan terbentuk, ya, akan terus terbentuk sampai dia dewasa itu. Nah, maka kita katakan ya kegagalan pada pendidikan anak itu lebih kepada kegagalan orang tua sebenarnya. Seperti dalam kasus ini, ya. Nah, orang tua yang tidak peduli dengan anak-anak mereka hingga jadi pembuli di sekolah,
ya, menjadi pembuat onar, ya. Kadang-kadang orang tua dikasih tahu seperti itu cengengesan aja dia, bahkan bangga itu, ada perasaan bangga, ya. Bahkan ada orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini lebih buruk lagi ini, ya. Ini lebih buruk lagi. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kita ya tentunya ya tidak ingin ya hal-hal buruk itu menulari anak-anak kita ataupun merusak anak-anak kita. Maka ya kita harus mengarahkan ya anak ini kepada pergaulan yang positif, yang ada nilai plus, ya nilai tambahnya bagi anak kita. Maka pilihlah ya anak-anak yang memang orang tua mereka juga memberikan ya pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Ya, kita tentu tahu orang tua yang punya visi dan misi yang sama dengan kita, pandangan yang sama, yaitu mungkin tidak susah untuk dikomunikasikan dengan orang tua mereka. Kadang-kadang ujung-ujungnya pertengkaran orang tua ya, ketika anaknya diganggu, dikasih tahu oh ibunya ataupun orang tuanya malah membela begitu ya. Ya ini kan jadi pertengkaran antar orang tua nantinya ujung-ujungnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Tapi kalau orang tuanya satu visi dan misi ya, orang tua yang juga punya kesadaran di dalam mendidik, ya tentunya tidak seperti itu ya. Dia akan berusaha untuk memperbaiki itu kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, ya baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan Ustadz. Ya Ustadz, anak kami yang pertama termasuk anak yang korban pembulian. Sebenarnya dia termasuk anak yang berprestasi di sekolahnya, bahkan menjadi juara umum. Namun termasuk yang gagal di pesantren karena hanya bertahan beberapa bulan saja karena pembulian tadi. Sehingga dia sering bilang ke adik-adiknya, jangan mau masuk pondok pesantren, cukup kakak saja. Nah, bagaimana cara mensikapinya Ustaz? Iya, ini satu fenomena yang ada di dunia pendidikan ya. Ya sebenarnya ini ditiru dari luar sana sebenarnya. Masuk mungkin melalui film atau tontonan ya, yang menjadi tuntunan. Hingga akhirnya begitulah jadi tradisi di lembaga-lembaga pendidikan. Saya kira itu dulu tidak ada. Ya, bahkan dulu yang namanya satu lembaga pendidikan ada ada nilai solidaritas ya sesama teman-teman satu sekolah begitu ya. Dulu seperti itu. Tidak ada yang senior membuli yang junior kan begitu ya. Kakak kelas membuli adik kelas. Ini tradisi entah dari mana. Nah, ini tugas para stakeholder sekolah ya ataupun lembaga pendidikan untuk bisa memperhatikan masalah ini dengan agak detil ya, karena ini masalah sensitif dan juga masalah yang kerap kali juga menimbulkan korban gitu ya. Nah ya baik itu korban fisik maupun secara psikis anak ya secara mentalnya gitu. Banyak anak-anak yang akhirnya rusak gitu ya. Ada yang juga berujung kepada kematian karena pembulian. Ya, mungkin karena canda ya yang melewati batas. Ya, itu sering kita mungkin dengar di media-media kasus-kasus pembulian yang berujung kekerasan. Ya, yang bisa membahayakan bahkan mengancam keselamatan anak. Ya, nah demikian. Yang tidak sampai ke situ ya minimal ya tergerus mentalnya. Ya seperti yang diceritakan ataupun yang disebutkan di dalam pertanyaan itu kan begitu ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat. Maka di sini ya kita katakan pendidikan harus dari segala arah. Tidak bisa dari satu arah saja. Ya orang tua dan seluruh pemangku kebijakan di sekolah harus terlibat. Ya. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam kita katakan pendidikan itu ya harus memperhatikan hal-hal semacam ini dan tidak membiarkan ini terjadi berulang-ulang. Kadang-kadang yang kita herankan adalah setiap tahun ada saja ya kasus-kasus pembulian dan
sejenisnya. Ini yang meninggalkan trauma pada anak. Maka wajar kalau anak berkata seperti itu kepada adik-adiknya. Ya, jangan mau masuk pondok karena yang dialaminya di pondok. Ya, bukan artinya hal ini hanya terjadi di pondok. Ini terjadi di mana-mana, ya. Nah, demikian yang membuat anak-anak itu, ya, sebagian anak ya korban bully itu, ya, akhirnya ya trauma untuk datang ke sekolah. Ya, nah, dan yang lebih buruk lagi dari itu adalah dia akan menjadi pembuli bagi adik-adik kelasnya berikutnya. Aksi balas dendam namanya, dan itulah tradisi yang terus-menerus tidak ada putus. Nah, ini mata rantai seperti ini harus diputus. Ya, maka sekolah, lembaga pendidikan, apapun itu namanya, ya, termasuk pondok pesantren atau sekolah full day atau apapun namanya, untuk memperhatikan ini tidak terjadi di lingkungan sekolah mereka. Ya, nah demikian. Harus ada ketegasan, menegakkan aturan, dan memberikan rasa keadilan kepada siapa saja ya di dalam kasus-kasus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka saya sebutkan tadi, ini dulu mungkin tidak ada ya. Ya, zaman-zaman dulu ya hal-hal seperti ini ada tapi sedikit ya. Kebanyakan mereka justru ya merasa ada solidaritas gitu ya sesama orang-orang atau murid-murid yang menuntut ilmu di satu tempat. Ya, ada persaudaraan di situ. Nah, demikian. Tapi sekarang ya ada nggak tahu ya. Ya, ini budaya dari luar ya, dan itu tidak Islami sama sekali ya. Salah dan harus dijelaskan kepada anak. Kadang-kadang anak-anak ini juga harus dapat penjelasan ya bahwa ini adalah perkara yang tidak Islami, bukan Islam. Orang tua juga harus menanamkan ini dari rumah kepada anak-anak mereka, ya, bahwa ya membuli, melecehkan, merendahkan orang itu termasuk kesombongan yang tidak akan masuk surga pelakunya. Orang yang ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maksud sombong ini salah yang disebutkan oleh Nabi ya, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, bully termasuk di dalamnya. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak sehingga anak itu ya menghormati sesama. Apa yang harus ditanamkan di dalam pendidikan? Yang besar menghormati yang kecil, menghormati yang besar. Yang besar menyayangi yang kecil. Dan saling menghargai satu sama lainnya. Nah, ini yang harus ditanamkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lamu li alimina haqqahu. Dia harus hormat sama guru, menghargai orang seniornya, dan menyintai juniornya. Kira-kira demikian. Itu harus ditumbuhkan. Ya, karena dalam pendidikan perkara pertama yang harus diwujudkan adalah suasana pendidikan. Itu dulu sebelum ya kita memberikan pendidikan. Suasana harus diciptakan sekondusif mungkin. Ya, sebaik mungkin. Ya, karena suasana pendidikan itu sangat berpengaruh ya kepada pendidikan yang akan kita berikan. Kalau suasana pendidikan tidak mendukung, ya kadang-kadang itu menjadi kita katakan bumerang ya bagi ya pendidikan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu adalah anak tangga pertama yang hilang sehingga tidak akan bisa menapak ke anak tangga berikutnya. Jika suasana pendidikan itu tidak baik ya, wallahu a'lam, maka ya orang tua harus menciptakan suasana pendidikan yang baik di rumah. Ya, kemudian sekolah juga ya harus menciptakan suasana pendidikan yang baik di sekolah sehingga ada sinkronisasi antara rumah dan sekolah. Ya, itulah wadah anak. Wadah anak itu cuma dua aja. Yang terpenting ya, rumah dan sekolah. Ya, waktunya di luar mungkin tidak selama di rumah dan di sekolah. Ya, maka suasana pendidikan di kedua wadah ini, rumah dan sekolah ini harus betul-betul baik. Memang disetting dan disiapkan sebaik mungkin untuk anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.